Bab 756, Tuan Muda dari Klan. Tepat ketika situasinya terlihat sedikit canggung, keributan baru tiba-tiba dimulai dari kerumunan. Sebuah jalan secara otomatis muncul di kerumunan. Seorang pria muda mengenakan brokat mahal berjalan sambil dikawal oleh beberapa penjaga. Jiang Chen segera mengenali pemuda ini pada pandangan pertama. Itu adalah keturunan keluarga Wang yang dia lihat di pintu masuk toko rumah Wei, putra dari penguasa klan Majestic. Tidak heran dia muncul dengan cara yang sangat terkenal. Anda di sini, saudara Wang. Bocah House Wei ini biadab. Saya pikir dia membutuhkan pemukulan yang baik. Tong Kun menembakkan tatapan jahat ke Wei Jie. Tuan muda klan Majestic perlahan berjalan mendekat. Dia membawa serta sikap seorang atasan, sedemikian rupa sehingga bahkan Jiang Chen diam-diam terkejut. Tuan muda dari klan Majestic ini tampaknya sama kuatnya dengan murid sejati Sekte Langit Ninesun, Cao Jin. Jika keturunan dari sebuah klan dapat memiliki tingkat kultivasi salah satu dari 10 murid Sekte Langit Ninesun sejati, lalu bagaimana dengan 7 penerus kaisar dan raja muda tingkat kaisar sejati dari Velurium Capital? Untuk sesaat, bahkan Jiang Chen terkesan dengan kekuatan Velurium Capital. Dia hanya memiliki gagasan yang kabur tentang seberapa kuat Velurium Capital dibandingkan dengan peringkat pertama untuk waktu yang lama. Baru sekarang ada perbandingan nyata yang dia pahami secara nyata. Meskipun tuan muda dari sebuah klan memiliki status yang hebat, mereka pada akhirnya tidak dapat dibandingkan dengan para jenius muda terbesar di Velurium Capital. 7 kaisar adalah penguasa Velurium Capital, dan tuan muda di bawah mereka harus menjadi jenius terbesar sejati di seluruh Velurium Capital. Jika ini benar, maka kekuatan Velurium Capital bukanlah omong kosong belaka. Meskipun budidaya alam bijak tingkat ke-7 Wei Jie cukup mengesankan, pembawaan dan pancarannya dibayangi oleh tuan muda klan Majestic ini. Tuan muda klan Majestic ini jelas berpengalaman dalam menciptakan suasana untuk dirinya sendiri. Saat dia muncul, dia segera mengeluarkan aura protagonis dan menyebabkan semua orang di sekitarnya menyerah sebelum mereka menyadarinya. Ini saja menunjukkan bahwa tuan muda klan Majestic ini bukan orang biasa. Orang harus tahu, hanya penerus dari 7 kaisar dan tuan muda tingkat kaisar yang biasanya memenuhi syarat untuk menerima perlakuan seperti itu. Wei Jie, bukan. Tuan muda klan Majestic melirik Wei Jie. Apakah orang-orang seperti House Wei berencana membuat masalah di Join Regis Pavilion? Lihatlah diri Anda di cermin. Jangan membawa masalah pada dirimu sendiri. Setelah selesai, dia segera berjalan melewati Wei Jie seolah-olah Wei Jie terbuat dari udara tipis. Tuan muda bahkan tidak bisa diganggu untuk mengangkat kelopak mata. Adegan ini membuat Wei Jie sangat marah sehingga dia hanya beberapa saat dari meludahkan darah. Apa maksudmu membawa masalah pada diri kita sendiri? Apakah anjing-anjing klan Majestic yang menyebabkan masalah? Ini adalah panci yang menyebut ketel hitam. Jiang Chen sangat marah sehingga dia tersenyum sebagai tanggapan juga. Dia telah melihat banyak tak tahu malu seperti Eternal Celestial Capital dan Ninesun Sky Sect. Tetapi dia harus mengakui bahwa dia belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Wang Teng sampai hari ini. Dia sebenarnya membalikkan fakta dan menuduh Wei Jie sebagai pembuat onar yang membawa masalah pada dirinya sendiri. Gigitan pencuri menusuk 3 inci ke dalam tulang. Apakah Anda belajar sesuatu yang baru hari ini, Tuan Muda Wei? Panci itu menyebut ketel itu hitam. Jiang Chen mencibir. Kata-katanya begitu keras sehingga semua orang yang hadir tampak tercengang oleh ledakan itu. Apakah orang ini benar-benar Raja Pil House Wei? Seberapa berani dia untuk secara terbuka menentang tuan muda klan? Bukankah dia hanya membuat dirinya sendiri menderita? Seperti yang diharapkan, langkah Wang Teng tiba-tiba berhenti. Namun, dia tidak berbalik saat dia mengerutkan kening dan berteriak, "Siapa kamu untuk berbicara tidak pada gilirannya? Kalau begitu siapa kamu? Sejak kapan Anda memenuhi syarat untuk menuding bisnis House Wei? Apakah Anda seorang hakim? Atau apakah Anda penguasa Velurium Capital?" Tentu saja Jiang Chen tidak akan mundur dari konfrontasi ini. Dia telah melihat orang setidaknya 10 kali lebih baik daripada Wang Teng. Tidak mungkin pamer seperti Wang Teng akan mengintimidasi dia. Wei Jie jelas tidak menyangka Jiang Chen akan bertahan begitu kuat. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia juga tidak berani menunjukkan kelemahan. Wang Teng, House Wei bukan bawahanmu. Anda mendapatkan keluarga yang salah jika Anda ingin memarahi orang. Siapapun yang hadir hari ini yang tidak buta akan tahu bahwa bukan kami yang memilih pertarungan.
Jika Anda berencana untuk memfitnah rumah Wei kami dan menodai nama kami, maka saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda telah melakukan kesalahan. Sikap Wei Jie menyebabkan kepuasan besar di antara orang banyak. Pertarungan sedang berlangsung. Desas-desus tersebar luas sekarang bahwa House Wei berencana untuk memberontak melawan klan Naga Melingkar dan berjanji setia kepada klan Majestic sebagai gantinya. Meskipun berita itu tidak terdengar terlalu mungkin, ada beberapa rumor yang cukup masuk akal. Sekarang tampaknya tidak demikian. Ekspresi Wang Teng menjadi gelap. Oh, apakah Anda akan mengajari saya bagaimana berperilaku, Wei Jie? Wei Jie baru saja akan berbicara ketika Jiang Chen menghentikannya dan tersenyum tipis sebagai tanggapan. Apakah kamu ingin berperilaku sebagai pria atau sebagai anjing tidak ada hubungannya dengan kami, jadi tolong simpan keputusanmu untuk dirimu sendiri. Jika Anda begitu ingin melenturkan otot Anda dapat melakukannya setelah keluarga Anda menjadi penguasa Velurium Capital, tetapi tindakan itu sama sekali tidak ada gunanya untuk Nons. Kami bukan tipe orang yang menderita omong kosongmu. Ini adalah Joint Regis Pavilion, dan bahkan kamu tidak bisa bertindak sesukamu di sini. Ekspresi Wang Teng berubah kaku. Dia benar-benar tidak mengharapkan seseorang dengan lidah perak seperti Jiang Chen muncul untuk mendukung Wei Jie. Dia berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan Wei Jie dengan momentum yang telah dia bangun. Paling tidak, dia berpikir bahwa membungkam Wei Jie tidak akan menjadi masalah sama sekali. Namun, tidak hanya rencananya telah berakhir dengan kegagalan total, dia bahkan telah diejek oleh lawannya dan sangat dipermalukan. Wajah Wang Teng dingin, dan dia baru saja akan memarahi Jiang Chen dan Wei Jie ketika orang lain tiba-tiba berjalan. Nada suaranya acuh tak acuh, saya melihat Anda belum dewasa sama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, Wang Teng. Apakah benar-benar menyenangkan untuk melenturkan otot-otot Anda pada orang-orang di bawah Anda? Apakah itu benar-benar menyenangkan? Semua orang di tempat kejadian terdiam ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Sosok hebat lainnya telah muncul. Dia adalah Tuan Muda Jisan dari klan Naga Melingkar. Dia juga salah satu jenius muda yang paling menonjol selain Tuan Muda dari 7 Kaisar di Velurium Capital. Lengan baju Tuan Muda Jisan menari dengan lembut di udara, dan dia tampak karismatik dan menawan saat dia melambaikan kipas kertas di tangannya. Dia mengenakan satu set jubah longgar dan elegan yang memberinya penampilan anggun dan menonjol. Ketika Wei Jie melihat Tuan Muda Jisan, dia maju dan menyapanya dengan sopan. Wei Jie menyapa Tuan Muda Jisan. Tuan Muda Jisan adalah anggota dari klan Naga Melingkar, dan paling tidak dia adalah bos Wei Jie dalam namanya. Tidak mungkin baginya untuk duduk dan tidak melakukan apa-apa ketika dia melihat ini. House Wei adalah bawahan Coiling Dragon Clan dalam nama tidak peduli apa. Jika dia, seorang anggota klan Naga Melingkar, duduk dan tidak melakukan apa-apa sementara Wang Teng menggertak keluarga Wei, maka itu tidak hanya akan mencoreng reputasi keluarga Wei, tetapi juga reputasi klan Naga Melingkar. Oleh karena itu, Tuan Muda Jisan sama sekali tidak punya alasan untuk mengabaikan konfrontasi ini. Wang Teng sendiri tampaknya menyadari bahwa dia akan menang sekarang karena Tuan Muda Jisan telah tiba. Oleh karena itu, dia mencibir dan berkata, oleh ketiga, House Wei hampir membunuh orang tua klan Anda, tetapi saya melihat itu tidak menghentikan Anda untuk melindungi bawahan Anda. Dia secara alami mengacu pada insiden lama di mana mantan Raja Pil House Wei telah menyebabkan penyakit Raja klan Coiling Dragon Clan memburuk. Orang lain mungkin tidak tahu tentang ini, tapi Wang Teng bukannya tidak tahu tentang kejadian itu. Tuan Muda Jisan berkata dengan dingin, jika kamu ingin bertarung, maka yang kamu butuhkan hanyalah mengucapkan sepatah kata. Aku akan menemanimu selama yang kamu mau. Tapi simpanlah ledakan kosong itu untuk dirimu sendiri, Wang Teng. Aku tidak bisa memaksa diriku untuk membungkuk serendah itu. Orang harus mengatakan bahwa tidak satu pun dari anggota klan ini yang mudah didapat. Tuan Muda Jisan telah melupakan pertengkaran dan menantang Wang Teng untuk berkelahi begitu dia menyadari bahwa situasinya tidak menguntungkan baginya. Dia tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong dengan Wang Teng, dan metode berurusan dengan dia sederhana, kekerasan dan langsung. Sekarang, anggota klan lain telah muncul juga, dan anggota Pavilion Regis bergabung segera muncul juga. Tolong, kalian berdua, tunjukkan wajah gunung bergabung. Lelang hari ini akan segera dimulai. Anda dapat melampiaskan semua keluhan Anda di pelelangan. Saya yakin semua orang akan menantikannya. Mediator ini tidak lain adalah Tuan Muda dari Joint Regis Pavilion.
Dia kenal dekat dengan kedua orang itu, jadi dia tidak bisa memihak keduanya. Dibiarkan tanpa pilihan, dia hanya bisa bertindak sebagai mediator di antara keduanya. Untungnya, reputasi Join Regis Pavilion memiliki beberapa bobot, dan baik itu klan naga melingkar atau klan Majestic, tidak ada dari mereka yang mau menyinggung kelas berat seperti itu tanpa alasan yang baik. Tuan Muda Jisan mengangkat kepalan tangan memberi hormat, aku akan memberikan wajah ini pada Join Regis. Wang Teng mencibir melakukan hal yang sama, saya juga tidak punya niat untuk menyebabkan masalah di pavilion gabungan Regis. Tuan Muda yang bergabung dengan Regis terkekeh, terima kasih atas pengertianmu. Lelang akan dimulai, jadi silakan masuk ke aula. Saya harap Anda semua membawa batu roh yang cukup, dan Anda akan menghabiskannya dengan bahagia, hahaha. Tuan Muda dari Join Regis Pavilion ini jelas adalah tipe orang yang sangat pandai berbisnis. Dia juga pandai berbicara di depan umum, dan dia memberikan suasana yang sangat halus. Tuan Muda Jisan melirik Wei Jie dan mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan ke aula. Wei Jie sendiri mengerti bahwa dia tidak perlu menjelaskan apapun kepada Tuan Muda Jisan dalam situasi ini, jadi dia tersenyum pada Jiang Chen sekali dan keduanya memasuki aula bersama. Ada makna besar di balik pengaturan kursi lelang. Kursi klan besar, keluarga bangsawan peringkat 9 dan keluarga bangsawan peringkat 8 semuanya diatur dengan wajar. Tidak ada yang bisa memilih kesalahan apapun dari pengaturan bahkan jika mereka mau. Kursi House Wei termasuk di antara keluarga bangsawan peringkat ke-9, dan mereka juga dianggap sebagai salah satu keluarga yang lebih terkenal. Karena peserta lelang ini adalah semua kekuatan Velurium Capital, penyelenggara tidak terlalu peduli dengan privasi. Mereka juga tidak menyiapkan ruang rahasia dan pribadi untuk kekuatan apapun. Ada beberapa lelang penting di mana proses dikelola dengan keamanan yang ketat. Dalam jenis pelelangan itu, setiap kekuatan yang berpartisipasi dalam pelelangan akan diberikan ruang pribadi. Ini untuk menjaga agar para peserta tetap terpisah dan melindungi keselamatan mereka. Namun, lelang hari ini tidak membutuhkan ukuran seperti itu. Lelang dengan cepat dimulai setelah semua orang duduk. Yang mengejutkan semua orang, Tuan Muda dari Join Regis Pavilion telah membuat penampilan langka sebagai tuan rumah pelelangan. Ini menunjukkan betapa banyak upaya yang dilakukan Join Regis Pavilion untuk membuat lelang ini megah. Semuanya, pelelangan hari ini sedikit terburu-buru, tetapi kami telah memberitahu semua kekuatan terkemuka di Velurium Capital. Tuan Muda tersenyum ketika dia berbicara dengan suara yang jelas dan cerah. Ada banyak hal yang akan dilelang di pelelangan hari ini. Satu-satunya harapanku adalah kalian semua membawa batu roh yang cukup untuk memamerkan anugerah kekuatan kaya kepada kami, Join Regis. Jiang Chen mengirim pesan ke Wei Jie, apakah ada dari 7 kaisar yang menghadiri pelelangan ini? Wei Jie menggelengkan kepalanya, 7 kaisar duduk tinggi dan di atas takhta mereka, dan mereka sangat jarang terlibat dalam urusan duniawi Velurium Capital. Begitu pula dengan penerus mereka. 7 kaisar dapat memperoleh penerus mereka apapun yang mereka inginkan, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu sama sekali. Petik 2. Jiang Chen berpikir sejenak dan setuju dengan Wei Jie. Penerus dari 7 kaisar adalah eksistensi teratas di seluruh Velurium Capital. Tidak perlu bagi mereka untuk memperjuangkan hal-hal yang mereka butuhkan secara pribadi. Di mana orang akan menemukan sumber daya di seluruh Velurium Capital yang tidak dialokasikan untuk kebutuhan mereka terlebih dahulu. Mereka hanya perlu bertanya apakah mereka menginginkan sesuatu, tidak ada seorang pun di bawah mereka yang berani menahan barang yang mereka minta. Pada saat inilah Tuan Muda dari Join Regis berbicara sekali lagi, barang yang dilelang hari ini adalah mesin terbang penguncian ruang angkasa. Harga awal item ini adalah 1 juta batu roh suci. Semua tawaran tidak boleh lebih rendah dari penambahan 10.000 batu roh suci. Petik 2. Bab 757, 3 pil umur panjang. Mesin terbang penguncian ruang, itu membuat kerumunan di telinganya. Mesin terbang melarikan diri adalah barang yang biasa terlihat di pelelangan, tetapi mesin terbang penguncian ruang angkasa adalah harta yang langka. Mereka jarang muncul di lelang. Tetapi item pertama hari itu sudah menjadi mesin terbang penguncian ruang angkasa. Bukankah itu langsung meningkatkan lelang hari ini ke tingkat yang sama sekali baru? Bahkan Jiang Chen agak terkejut. Sebuah mesin terbang penguncian ruang jauh lebih berharga daripada mesin terbang melarikan diri dari kelas yang sama. Item pertama yang dilelang sudah sangat mewah, sepertinya lelang hari ini memang benar-benar kelas atas. Namun,
Jiang Chen masih tidak terlalu tertarik dengan mesin terbang penguncian ruang angkasa ini. Dia memang memiliki 1 juta batu roh suci, tapi dia tidak berencana menghabiskannya seperti ini. Belum lagi, ini hanyalah tawaran awal. Harga akan meningkat lebih lanjut setelahnya. Memang, seperti yang dia duga, semua orang kaya di ibu kota cukup gila. Penawaran gila dengan cepat mendorong harga di atas angka 2 juta. Jiang Chen tidak bisa tidak mengagumi kantong orang-orang ini. Saat itu, 1 pil umur panjang yang dijual seharga 10 juta batu roh telah menyebabkan brouhaha di seluruh Myriad Domain. 10 juta batu roh setara dengan 1 juta batu roh suci belaka. Kantong uang itu, mereka dengan santai menaikkan harganya menjadi 2 juta. Jiang Chen sulit sekali membedakan mana yang lebih berharga dari mesin terbang penguncian ruang angkasa atau pil panjang umur, tetapi jika dia harus memilih satu, dia pasti akan memilih yang terakhir. Lagi pula, pil panjang umur bisa memperpanjang hidup seseorang. Itu adalah keuntungan yang tidak bisa digantikan oleh mesin terbang atau jimat. Munculnya mesin terbang penguncian ruang langsung memicu atmosfer. Penawaran sangat cepat menyerbu melewati 2,8 juta. Pada akhirnya, keturunan rumah bangsawan memenangkan mesin terbang penguncian ruang angkasa dengan harga 3 juta. Jiang Chen diam-diam mendecakkan lidahnya karena terkejut. Ini benar-benar terlalu boros. Menghabiskan 3 juta hanya dengan iseng. Batu roh suci pada saat itu. Itu sama dengan 30 juta batu roh. Dia bahkan melihat pemenangnya penuh dengan kegembiraan, seolah-olah dia merasa telah memenangkan mesin terbang ini dengan harga murah. Jiang Chen tiba-tiba harus mengevaluasi kembali sumber keuangan rumah bangsawan peringkat 9. Tampaknya bahkan Tuan Muda Pavilion Ridge bergabung tidak terlalu puas menjual mesin terbang penguncian ruang angkasa seharga 3 juta. Jiang Chen mendengarnya berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, mesin terbang penguncian ruang ini hanyalah hidangan pembuka, sepertinya selera Anda belum terpicu. Kalau begitu, aku harap item kedua kami cukup untuk membuatmu bersemangat." Dia kemudian dengan sengaja membiarkan mereka menggantung sejenak, menyapu matanya melalui kerumunan dan kembali, sedikit senyum mengambang di bibirnya. Baru kemudian dia dengan keras berkata, "Item kedua, 3 pil panjang umur kelas menengah. Saya percaya semua orang di sini telah mendengar tentang pil panjang umur yang terkenal. Pil ini berasal dari Myriad Domain. Berita tentang keberadaan mereka menimbulkan badai darah di Myriad Domain, sementara sekte yang memiliki mereka mengalami nasib yang lebih buruk dari pemusnahan total. Haha, saya tidak melukiskan pembantaian yang dilebih-lebihkan, saya hanya menekankan nilai pil ini untuk kalian semua. 1 pil panjang umur dapat memperpanjang umur seseorang di alam bijak selama 5 hingga 800 tahun. Membalikkan waktu, kerajinan surgawi. Orang bahkan bisa mengatakan itu bergulat dengan nasib jauh dari surga. Pil ajaib seperti itu, saya ingin bertanya kepada Anda semua, dapatkah Anda merasakan iming-imingnya?" Petik 2. Memang, adegan itu bergemuruh dengan keributan begitu orang banyak mendengar nama Longevity Pill. Semua peserta mulai berbisik di antara mereka sendiri. Ketenaran pil ini jelas terlalu bergema. Itu bisa memutar kembali waktu dan memperpanjang hidup seseorang. Itu adalah sesuatu yang sangat menggoda bagi siapapun. Hanya krim ibu kota yang hadir di tempat kejadian, dan mayoritas dari mereka bisa berharap untuk menerobos ke ranah kaisar. Mereka tidak mungkin selalu tinggal di alam bijak. Namun, 2 kata, memperpanjang hidup, saja sudah cukup untuk membuat siapapun gila. Untuk tidak mengatakan apapun tentang yang lainnya, sejak zaman kuno, kematian adalah hal yang paling ditakuti manusia, baik bagi manusia maupun bagi para pembudidaya. Memperpanjang hidup seseorang, mengejar keabadian, itu adalah impian hampir semua orang. Para pembudidaya menentang langit dan mengubah nasib mereka sendiri. Terlepas dari kehausan mereka akan kekuatan bela diri yang hebat, pencarian mereka akan keabadian juga abadi. Dari keturunan klan besar hingga putra keluarga bangsawan, semuanya mengenakan ekspresi serius. Semua orang kurang lebih telah mendengar tentang pil panjang umur, dan mereka juga tahu istana pil kerajaan Myriad Domain telah hancur karenanya. Tidak mungkin masalah seperti ini tidak menyebar ke seluruh ibu kota. Secara khusus, ibu kota Velurium telah disibukkan dengan masalah tentang ibu kota surgawi abadi dan istana pil regal. Mereka yang hadir adalah semua orang dengan perawakan dan kekuasaan dan secara alami telah mendengarnya. Mereka semua merasa hati mereka tiba-tiba bergetar ketika mereka mendengar pil panjang umur telah mencapai ibu kota Velurium.
Bahkan jika mereka tidak dapat menggunakannya sendiri, semua orang merasa jantung mereka berpacu dengan dua kata, memperpanjang hidup. Bahkan jika mereka tidak bisa menggunakan pil, masih cukup bagus jika mereka bisa membeli beberapa dan mempelajarinya di rumah. Mereka akan menghasilkan banyak uang jika kebetulan mereka bisa menguraikan resep pil ini. Penggarap alam bijak terlalu banyak untuk dihitung dalam kata ini. Siapa yang tidak ingin memperpanjang umurnya? Orang bisa membayangkan nilai pil ini bahkan dengan mata tertutup. Nilainya tidak hanya terletak pada memperpanjang hidup. Untuk Velurium Capital, ia memiliki peluang bisnis yang lebih besar, peluang yang luar biasa. Bahkan Tuan Muda Coiling Dragon, Jisan mengerutkan kening, hatinya bergetar. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi di benaknya. Pil panjang umur, memperpanjang hidup selama 5-800 tahun. Jisan mau tidak mau teringat akan tuan klannya. Kehidupan Master Klan hampir berakhir, kultivasinya segera menghilang. Jika mereka bisa mendapatkan pil panjang umur ini dan menundanya, meskipun itu adalah pil untuk alam bijak, itu mungkin tidak sepenuhnya tidak berguna untuk alam kaisar. Mereka tidak membutuhkan 5-800 tahun. Bahkan 50 hingga 80 tahun sudah cukup. Selama mereka punya waktu, Master Klan bisa berharap untuk menembus puncak kerajaan kaisar dan melangkah ke alam kaisar besar. Selama dia mencapai ranah kaisar agung, hidupnya secara otomatis akan diperpanjang. Bagaimanapun, 3000 tahun adalah umur minimum untuk seorang kaisar besar. Kebanyakan dari mereka bisa hidup selama 5 atau 6000 tahun. Beberapa kaisar agung kuno bahkan telah hidup melewati 10.000 tahun. Jisan merasakan gelombang kegembiraan tiba-tiba. Hanya saja, ketika pikiran-pikiran itu bergejolak di benaknya, dia sepertinya merasakan seseorang diam-diam mengamatinya dari samping. Begitu perasaan samar datang padanya, Jisan mendeteksi itu berasal dari Wang Teng, Tuan Muda Klan Majestic. Jisan pura-pura tidak tahu, tapi pikirannya serius. Wang Tengnya harus menyadari situasi klan kita. Anak itu pasti sudah menyadari niatku. Dia mungkin tidak akan berhenti untuk menawar melawanku. Seolah-olah dia menghadapi musuh bebuyutan, Jisan dalam hati mencapai resolusi yang tegas. Dia harus memenangkan pil panjang umur ini tidak peduli berapa banyak uang yang harus dia buang. Sementara itu, Wei Jie juga sedikit penasaran. Untungnya, perhatian semua orang teralihkan. Tidak mungkin ada orang yang memperhatikannya. Akibatnya, tidak ada yang memperhatikan pandangan ingin tahu yang dicuri Wei Jie ke arah Jiang Chen. Jiang Chen memperluas kesadarannya dan menyapunya melalui pil panjang umur di atas panggung. Dia juga diam-diam terkejut. Tak satu pun dari ketiga pil panjang umur ini membawa tanda sedikit pun dari pemurniannya sendiri. Dengan kata lain, ketiga pil ini bukan hasil karyanya sendiri. Dia juga ingat bahwa dari 3 pil yang dia berikan kepada kepala istana dan Qi saat itu, salah satunya berperingkat lebih rendah, 2 lainnya berpangkat menengah. Pil peringkat yang lebih rendah telah diserahkan kepada Tuan Terhormat Tian Ming dari Sekte Utara Kegelapan sejak lama. Kepala istana juga tidak jatuh ke dalam cengkeraman ibu kota surgawi abadi, jadi mereka tidak dapat mengambil 2 pil lainnya. Apakah itu berarti ibu kota surgawi abadi telah memurnikan ketiga pil ini sendiri? Jiang Chen tidak bisa tidak mengagumi efisiensi Eternal Celestial Capital. Dia telah meninggalkan resepnya dengan Istana Regal Pil saat dia menghabiskan 2 tahun di area terlarang di dalam Sekte Surga Merah Kuno di Gunung Rippling Mirage, tetapi sekte tersebut tidak dapat memperbaiki pil panjang umur bahkan setelah 2 tahun ini. Sementara itu, berapa lama ibu kota surgawi abadi memperoleh resepnya? Mereka sudah memperbaikinya, dan mereka bahkan membawanya ke Velurium Capital untuk menguji airnya. Seseorang harus mengakui bahwa fondasi sekte peringkat pertama memang tangguh. Itu bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh Regal Pil Palace. Melihat kualitas dari ketiga pil panjang umur ini, meskipun masih ada beberapa perbedaan dengan pil panjang umur menengah yang Jiang Chen akan saring sendiri, mereka tetap merupakan pil kelas menengah yang asli. Melihat pandangan ingin tahu Wei Jie menyelinap ke arahnya, Jiang Chen menggelengkan kepalanya dengan lemah dan mengirimkan, resep pil panjang umur telah disita oleh ibu kota surgawi abadi. Ini adalah pil yang dibawa oleh Eternal Celestial Capital ke sini untuk menguji air. Mereka tidak ada hubungannya denganku. Melihat resep eksklusifnya sendiri yang disita oleh Eternal Celestial Capital, melihat mereka memurnikan pil panjang umur dan melelangnya tepat di bawah matanya, itu adalah perasaan yang sama seperti barang-barangnya direnggut dan diarak tepat di depan wajahnya. Orang bisa membayangkan kedalaman kemarahan Jiang Chen. Namun,
Dia tidak pernah membayangkan bahkan Join Regis Pavilion akan memberikan nilai setinggi itu pada beberapa pil panjang umur. Dan menilai dari semua reaksi penawar ini, sepertinya mereka semua juga sangat mementingkan pil ini. Bukankah itu hanya memperpanjang umur pembudidaya alam bijak? Bisakah mereka mendapat kesan bahwa itu juga dapat digunakan untuk ranah kaisar? Jiang Chen mengalami sedikit kesulitan memahami mengapa orang-orang ini sangat menghargainya. Dalam ingatan Jiang Chen dari kehidupan sebelumnya, resep pil panjang umur bukanlah resep yang luar biasa. Bagaimanapun, cakrawala kehidupan sebelumnya jauh melampaui ini. Tuan muda rumah lelang jelas membangkitkan selera semua orang dengan sengaja. Dia menyusun 3 pil di telapak tangannya dan menunjukkannya beberapa kali ke segala arah. Baru kemudian dia tersenyum dan berkata, "Saya percaya semua orang sudah memiliki pemahaman awal tentang pil umur panjang ini. Sekarang, mari kita mulai pelelangannya." Tawaran awal untuk ketiga pil umur panjang ini adalah 5 juta batu roh suci. Petik 2, 5 juta. Jiang Chen sedikit terkejut ketika mendengar nomor ini. 5 juta batu roh suci, itu adalah keseluruhan 50 juta batu roh asal. Kembali ketika dia melelang pil panjang umur tingkat rendah, Kepala Katedral Agung Xiang Wentian telah membayar 10 juta batu roh asal, tapi itu karena hanya ada satu dari mereka, yang mengarah ke penawaran gila. Sementara itu, harga awal untuk 3 pil umur panjang kelas menengah ini sudah 5 juta batu roh suci. Bahkan per pil, harganya di atas 16 juta batu roh asal. Dan ini hanyalah harga awal. Bahkan 2 kali jumlah itu mungkin tidak memperhitungkan tawaran pemenang akhir. Apa keuntungan yang intens? Tiba-tiba, Jiang Chen menyadari mengapa orang-orang ini semua akan memelototi pil seperti harimau mengincar mangsanya. Ternyata, mereka tidak hanya memikirkan tentang penggunaan jangka panjang, tetapi juga tentang peluang bisnis yang mereka wakili. 3 pil telah menciptakan situasi seperti itu, maka jika itu akan diproduksi secara massal, itu tidak akan menghasilkan keuntungan lagi, tetapi perampokan siang hari. Dengan senyum masam rahasia, Jiang Chen akhirnya memahami liku-liku pikiran orang-orang ini. Pil panjang umur hanyalah pil biasa baginya, tetapi untuk seluruh dunia kultivasi, itu tanpa diragukan lagi adalah pil terbatas yang sulit didapat. Apa itu pil terlarang? Itu hanya berarti kepemilikan eksklusif, yang tidak dapat dicari, hanya ditemukan. Saya menawar 6 juta. Tong Kun dari rumah Tong mengangkat tinggi-tinggi plakatnya, senyum tipis di wajahnya. Dia langsung menaikkan 1 juta segera setelah tawaran dimulai. 7 juta, si Kou Nan tidak mau kalah. Wei Jie benar-benar tercengang ketika mendengar angka-angka ini. Sejak kapan Tong Kun dan si Kou Nan menjadi begitu murah hati? Kedua orang ini memiliki status yang hampir sama dengan Wei Jie. Mereka semua adalah putra dari keluarga bangsawan. Uang itu mungkin bukan jumlah yang tidak mampu dibeli oleh putra bangsawan, tetapi keberanian mereka yang belak-belakan telah melampaui gaya yang pantas untuk keluarga bangsawan. Wei Jie benar-benar bingung. Satu-satunya pemikiran yang dia miliki adalah bahwa dunia sudah gila. Dia tidak bisa memahami apa yang dia lihat. Bab 758, Skema Seram Wang Teng. 10 juta. Suara yang sangat bergema dan tidak salah lagi muncul di tempat kejadian. Seseorang dapat segera mengenali Tuan Muda Ji dari klan Naga Melingkar. Dengan tawaran ini, persaingan menjadi lebih gila. Lompatan dari 7 juta langsung menjadi 10 juta. Banyak putra bangsawan sangat ingin mencobanya, tetapi keberanian seperti itu langsung membuat mereka menurunkan bendera sebagai tanda menyerah. Apakah Anda bercanda? 10 juta. Itu bukan sesuatu yang rata-rata anak dari rumah bangsawan peringkat ke-9 biasanya mampu. Selain itu, dilihat dari sikap Tuan Muda Ji, dia jelas bertekad untuk menang, apapun yang terjadi. Sikap dan sikapnya menunjukkan bahwa dia akan melakukannya pada siapa saja yang berani melawannya. Bergabung dengan Tuan Muda Rich itu memerah kegirangan ketika dia mendengar harga itu. Dia berkata sambil tersenyum, keberanian Tuan Muda Ji tidak ada bandingannya, langsung melambungkan harganya menjadi 10 juta. Pemborosan ini layak menjadi kelas berat nomor 1 di antara semua kelas berat di ibu kota kita. Namun, apakah hanya ada satu kelas berat di kota? Kata-katanya sangat tidak halus, bahkan sangat provokatif. Namun, sebagai rumah lelang terkemuka, mereka tidak takut menyinggung siapapun. Memang, pada dorongannya, putra lain dari klan besar segera berteriak, 11 juta. Baiklah, 11 juta. Klan Steelwing menawar 11 juta. Itu adalah gaya kelas berat ibu kota kita.
Ada penawar lagi. Tanpa melirik lawannya, Tuan Muda Ji mengangkat tangannya dan berbicara, 15 juta. Semua orang yang hadir adalah pesolek kaya dari faksi kelas atas di ibu kota. Siapa yang akan takut? Temperamen seorang Tuan Muda jelas muncul di Tuan Muda Ji. Sosok di levelnya secara alami tidak akan menyalahkan Tuan Muda dari Linket Ridge Pavilion karena mengipasi api. Itulah bisnis lelang yang akan dimulai. Tidak ada yang dia lakukan akan berlebihan. Pada kesempatan seperti itu, senjata yang digunakan seseorang untuk bertarung justru adalah keberanian, kekayaan, dan siapa yang memiliki karisma terkuat. Mereka semua adalah Tuan Muda dari faksi kelas atas. Itu adalah kontes keberuntungan, dan semua orang adalah pembuat onar. Siapa yang takut pada siapapun? Haha, 15 juta. Layak klan yang memegang tempat nomor 1 di ibu kota kita selama lebih dari 100 tahun berturut-turut. Tidak ada orang yang bisa menghalangi gaya ini, bantalan ini, kekayaan ini. Melihat Tuan Muda Ji sangat patuh, Tuan Muda Rumah Lelang menghela nafas kagum dan secara terbuka menyatakan klan naga melingkar sebagai klan nomor 1. Kata-katanya tidak salah dalam hal apapun. Memang, di ibu kota, klan naga melingkar masih menjadi klan nomor 1 dalam namanya. Namun, peringkat publik adalah satu hal dan apa yang semua orang pikirkan secara pribadi adalah hal lain. Tetapi bagaimanapun juga, klan naga melingkar masih merupakan klan terkemuka dalam namanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh klan lain secara terbuka. Hanya saja, kata-kata ini jelas membuat Tuan Muda klan Majestic sedikit tidak senang. Sebagai bawahan, si Kounan segera mengangkat tangannya begitu melihat ekspresi Masam Wang Teng. Rumah Sikou menawar 18 juta. Tawaran ini membuat keributan. Rumah Sikou, House Sikou hanyalah rumah bangsawan peringkat ke-9, apakah mereka secara terbuka menantang klan yang hebat? Itu adalah pertarungan antara keturunan klan besar, untuk apa rumah Sikou yang sepele terlibat. Namun, orang-orang dengan cepat mengerti. Upaya House Sikou semuanya demi klan Majestic. Mereka sengaja mempermalukan klan naga melingkar. Menurut pendapat mereka, Tuan Muda klan Majestic jelas orang yang ingin menawar, tapi Wang Teng untuk beberapa alasan, tidak bertindak secara pribadi. Sebaliknya, dia membiarkan bawahannya melakukannya sebagai gantinya, sehingga membuat Tuan Muda Ji merasa jijik. Tuan Muda Ji, bukankah Anda gambaran dari ketenangan dan keanggunan? Saya akan mempermalukan Anda dan membuat Anda bersaing dengan bawahan klan saya akan membuat Anda marah dan membuat Anda terlihat seperti badut. Wang Teng ini sangat jahat. Bahkan Jiang Chen tahu itu dari posisinya di belakang. Wang Teng ini benar-benar mempermalukan Tuan Muda Ji dengan sengaja dengan membuat House Sikou bersaing dengan 3 pil panjang umur. Selain itu, jelas Wang Teng telah memukul perut lembut Tuan Muda Ji. Dia tahu Tuan Muda bertekad untuk mendapatkan pil panjang umur tidak peduli apa, jadi Wang Teng menawar seperti orang gila, memaksa Tuan Muda Ji untuk terus-menerus menaikkan harga dan bertindak seperti sampah bodoh. Jiang Chen mengerutkan kening. Dia mungkin tidak memiliki banyak perasaan untuk Tuan Muda Ji, tetapi tindakan Wang Teng bahkan lebih menjijikkan. Saudara Zen, Anda mengatakan bahwa pil panjang umur benar-benar tidak berguna untuk pembudidaya alam kaisar. Wei Jie telah memperhatikan masalah di dalamnya. Melihat sikap Tuan Muda Ji, dia tahu dia ingin menggunakan pil untuk menunda jam budidaya Master Klan menghilang. Tidak banyak gunanya, ada kemungkinan lebih besar terjadinya efek samping. Jawaban Jiang Chen sangat tegas. Lalu, haruskah aku memberitahu Tuan Muda Ji? Wei Jie sedikit ragu, karena sekarang ada pemisahan yang jelas antara keluarga Wei dan klan naga melingkar setelah masalah Raja Pil. Dia juga tidak akrab dengan Tuan Muda Ji. Tuan Muda mungkin tidak akan mempercayainya jika dia berbicara pada saat seperti ini. Jika kebetulan pikiran Tuan Muda Ji berubah arah, dia bahkan mungkin berpikir Wei Jie mencegahnya mendapatkan pil umur panjang dengan sengaja. Kemudian, dia akan lebih percaya pada apa yang orang katakan tentang House Wei sebagai agen klan Majestic. Akibatnya, Wei Jie sedikit berkonflik. Dia tidak ingin Tuan Muda Ji dimanfaatkan dan dibuat untuk menaikkan harga tanpa henti, tetapi dia juga tidak disalahpahami. Jiang Chen melihat ekspresi Wei Jie pengabdian sepenuh hati dan tahu dia penuh dengan rasa kesetiaan House Wei. Dia melirik sikap tekad Tuan Muda Ji. Diam-diam tersenyum kecut pada dirinya sendiri, Jiang Chen mentransmisikan suaranya, Wei Jie, apakah menurutmu Tuan Muda Ji akan mendengarkanmu?
Dia pasti tidak akan mendengarkanmu jika kamu memberitahunya sekarang bahwa pil umur panjang tidak berguna untuk kerajaan kaisar, dan dia bahkan akan curiga dengan motifmu. Apakah Anda merasa yakin bahwa Anda dapat meyakinkannya? Selain itu, Tuan Muda Ji ini tidak terlihat seperti orang yang kekurangan uang bagiku. Biarkan dia berdarah sedikit, buang uang. Itu tidak masalah. Wei Jie menghela nafas. Ini bukan masalah uang. Tuan Muda Ji memang tidak kekurangan uang. Bahkan dengan harga 10 kali lipat, dia bisa mengatupkan giginya dan masih membayarnya. Tapi saat ini, orang-orang ini jelas-jelas sengaja mengolok-oloknya dan memaksanya untuk terus-menerus menaikkan tawarannya. Mereka membuatnya menari seperti monyet. Wei Jie tampaknya merasa kata-katanya sedikit tidak sopan kepada Tuan Muda Ji, tetapi pemandangan saat ini memang seperti sirkus. Setiap kali Tuan Muda menaikkan tawaran, tatapan yang tertuju padanya semuanya sangat bertentangan. Ada cemoohan, simpati, dan juga kepasrahan. Jelas bahwa karena harga penawaran telah mencapai langkah seperti itu bukan perang penawaran lagi, tetapi pertandingan dendam. Sayangnya, Tuan Muda Ji bahkan tidak bisa mengakui kekalahan, atau dia akan menjadi bahan ejekan. Seorang keturunan besar dari klan naga melingkar tidak dapat mengalahkan bahkan putra dari keluarga bangsawan. Jika rumor menyebar, di mana dia akan menyembunyikan wajahnya. Namun, jika mereka akan meningkatkan tawaran mereka tanpa akhir yang terlihat, harganya sudah mendekati 30 juta, dan perang penawaran tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Saat ini, putra-putra klan besar lainnya sudah berhenti menawar dan beralih menonton ketindakan saat ini sebagai penonton, menonton kontes berapi-api dan eksplosif Tuan Muda Ji dan Wang Teng. Di pihak klan naga melingkar, Tuan Muda Ji tidak memanggil bawahannya. Ada beberapa keluarga bangsawan di bawah panji klan, House Wei juga, tetapi mereka tidak berani mengganggu tanpa perintah Tuan Muda. Jiang Chen memiliki perasaan yang semakin aneh tentang situasinya. Sikap Wang Teng sangat aneh. Jika dia mencoba mempermalukan Tuan Muda Ji, maka tujuannya sudah lama tercapai. Mengapa dia masih menaikkan harga dengan begitu ceroboh? Apakah itu benar-benar hanya untuk 3 pil umur panjang? Untuk klan Majestic, menawar 40 juta untuk 3 pil ini sudah jauh melampaui nilai sebenarnya. Menurut pendapat Jiang Chen, mereka sengaja menaikkan harga. Apa yang sedang direncanakan Wang Teng ini? Jiang Chen mengerutkan kening. Perasaannya adalah bahwa pasti ada sesuatu yang lain dalam penawaran Wang Teng selain hanya menentang Tuan Muda Ji. Hanya saja, apa sebenarnya skema Wang Teng? Meskipun Jiang Chen tahu orang itu memiliki motifnya sendiri, dia masih tidak bisa menyatukannya, tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Wang Teng saat ini merasa bebas dan santai, cukup bangga pada dirinya sendiri sambil menikmati ekspresi Tuan Muda Ji. Sejak awal, klan Majestic adalah orang yang mengeluarkan 3 pil panjang umur untuk menguji air. Dia juga sengaja menaikkan harga untuk memanfaatkan perasaan mendesak Tuan Muda Ji. Pertama, dia mempermalukan Tuan Muda Ji, mempermalukan musuh bebuyutannya. Kedua, dia secara alami memperbesar daya pikat pil panjang umur, menjadikannya pusat perhatian dan topik populer di ibu kota. Alasannya adalah Eternal Celestial Capital telah menjadikan Majestic Clan sebagai pengecer eksklusif untuk longevity pill. Setelah pelelangan ini, pil itu akan tersedia untuk umum untuk dijual. Bukankah ini bentuk periklanan terbaik saat ini? Setelah peluncuran umum longevity pill, harganya pasti tidak akan setinggi di pelelangan. Ketika saatnya tiba, Tuan Muda Ji akan mengetahui bahwa pil panjang umur yang dia beli dengan harga setinggi langit adalah sesuatu dari musuh bebuyutannya untuk memulai. Seluruh klan naga melingkar akan kehilangan semua pamornya pada saat itu. Mereka akan berubah sepenuhnya menjadi foil bagi klan Majestic untuk melambung ke ketinggian baru. Seseorang harus mengakui bahwa rencana Wang Teng sangat jahat, membunuh beberapa burung dengan satu batu. Sementara itu, Tuan Muda Ji tidak punya pilihan selain jatuh ke dalam perangkap. Wang Teng sangat senang dengan dirinya sendiri. Saya menawar 50 juta. Tuan Muda Ji yang biasanya tenang dan anggun mulai kehilangan kesabaran karena kenaikan harga konstan si Kounan. Dia sangat sadar Wang Teng sengaja mempermalukannya. Namun, dia masih tidak punya pilihan selain mendorong dan melanjutkan penawaran. 55 juta. Semakin dia menaikkan harganya, semakin santai si Kounan, seolah-olah rumah si Kou adalah kantong uang pertama yang sebenarnya di ibu kota. Bagaimana mungkin dia tidak santai? Tidak peduli berapa banyak dia menaikkan harganya,
dia tidak perlu membayar apapun pada akhirnya. Bagaimanapun, benda ini adalah milik tuan rumahnya. Selain itu, dia tidak berpikir Tuan Muda Ji akan menyerah. 60 juta. Tuan Muda Ji akhirnya mengalami sedikit kesulitan menahan amarahnya. Wang Teng, jika kamu ingin meraihnya, maka bertarunglah dengan pedang dan tombak asli. Apa artinya bersembunyi di balik si dekik? Jiang Chen menghela nafas diam-diam ketika dia melihat sopan santun Tuan Muda Ji. Wang Teng akhirnya berhasil membuat Tuan Muda marah. Tepat saat dia berpikir, Wang Teng tersenyum dengan mudah. Pak Tua, kamu pasti sedang membayangkan sesuatu. Saya tidak memiliki minat sedikit pun pada pil panjang umur ini. Saya bertanya-tanya, mengapa Anda berpegang teguh pada mereka? Jika kamu tidak punya uang, bagaimana kalau aku meminta si Kounan memberimu satu untuk dimainkan setelah dia memenangkan penawaran? Dia hanya memahami nada, sopan santun, dan iramanya dengan sempurna dan mengirim tamparan keras ke wajah Tuan Muda Ji. Bahkan Jiang Chen mengalami sedikit kesulitan untuk duduk diam. Ketika dia melihat wajah bangga dan angkuh Wang Teng, dan mengingat kembali fakta bahwa pil panjang umur adalah miliknya sendiri yang digunakan orang malang ini untuk menamparkan wajah orang lain, Jiang Chen juga mulai menjadi marah. Mencoba menamparkan wajahnya kan, maka aku akan membuatmu gagal. Dengan pergantian pikirannya, sebuah ide muncul di benak Jiang Chen. Harganya masih naik saat pikirannya berputar-putar, melampaui 70 juta dalam sekejap mata. Pada tingkat ini, itu bergemuruh langsung ke 100 juta. Meskipun Tuan Muda Ji punya uang, semua orang mengira dia benar-benar tidak berguna kali ini. Nilai sebenarnya dari ketiga pil umur panjang ini paling banyak dibatasi 10 juta batu roh suci. Seseorang akan menjadi pesolek bodoh untuk membayar lebih dari itu. Dan menilai dari sikap Wang Teng, dia jelas ingin mengubah Tuan Muda menjadi pesolek yang tak tertandingi di seluruh ibu kota. Sisinya sangat bersemangat dan penuh harap saat ini, berharap untuk tanpa ampun menghancurkan Tuan Muda dari klan naga melingkar di bawah sepatu bot mereka. Bab 759, menamparkan wajah dan menamparkan wajah kontra. Memang, Tuan Muda Ji tidak bisa berhenti di tengah jalan, dia hanya bisa terus menunggangi harimau. Bagaimana dia bisa tidak tahu bahwa ini adalah tindakan dengan Wang Teng sebagai sutradara? Tujuannya adalah untuk membuatnya kehilangan ketenangannya, membuatnya memperebutkan pil panjang umur untuk 10 kali lipat nilainya, dan memberinya tamparan keras di wajahnya. Namun, Jisan tidak punya pilihan lain. Dia juga sadar bahwa pil panjang umur ini mungkin tidak berguna bagi Tuan Klan. Hanya saja, bahkan satu dari sejuta kesempatan masih menjadi harapan. Dia tidak ingin melepaskan harapan itu. Bagaimanapun, Raja Klan Coiling Dragon telah mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya selama tahun-tahun ini. Tetapi satu-satunya hal yang dia dapatkan untuk usahanya adalah kekecewaan, lebih banyak kekecewaan, dan kekecewaan tanpa akhir dan tak terbatas. Adapun klan naga melingkar, pernah dirayakan sebagai klan terkemuka yang tak terbantahkan, sekarang dalam bahaya. Berbagai pengaruh dan faksi dalam klan sudah terlibat dalam perebutan kekuasaan tanpa akhir, mencoba mengambil keuntungan dari kematian penguasa klan untuk merebut kursinya. Sementara itu, rumah bangsawan di bawah klan naga melingkar juga tidak yakin jalan mana yang harus mereka jalani di masa depan. Tidak ada rasa aman bagi salah satu dari mereka. Bisa dikatakan bahwa meskipun klan belum dilanda kekacauan, itu tidak jauh dari itu. Segera setelah kultivasi tuan klan mulai menghilang, klan itu pasti akan memasuki perebutan kekuasaan dan pengaruh yang kacau balau. Ini adalah masa depan yang tidak dapat dicegah oleh siapapun. Tuan Muda Ji adalah sosok yang luar biasa di antara generasi muda di klan, tapi bagaimanapun juga dia masih muda, pengalamannya dangkal. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil alih sebagai penguasa klan. Oleh karena itu, nasibnya juga pasti akan mengalami gelombang badai. Keturunan klan yang bangga ini, diberkati oleh surga, mungkin menjadi pion yang dikorbankan dalam perebutan kekuasaan internal. Inilah yang paling tidak ingin dihadapi oleh Tuan Muda Ji. Di tingkat publik, dia tidak ingin klan naga melingkar jatuh ke dalam kekacauan dan hancur berkeping-keping. Pada tingkat pribadi, dia tidak ingin menjadi kambing hitam dalam perjuangan internal klannya. Untuk alasan itu, dia tidak akan melepaskan pil panjang umur ini bahkan jika mereka menawarkan tetapi sedikit pun harapan. Tidak ada harga yang akan membuatnya menyerah. Sebuah kontes kekayaan. Kalau begitu mari kita bertarung dengan kekayaan. Dicemooh sebagai pesolek yang tidak berguna. Maka dia mungkin juga menjadi salah satunya kali ini.
Ditipu oleh tuan muda klan Majestic. Lalu biarkan dia berdiri sebentar. Jisan mengatupkan giginya, dan menaikkan tawaran sekali lagi, 80 juta. Si Kounan tertawa, hehe, 90 juta. Ini adalah kontes kebanggaan murni sekarang. Si Kounan menaikkan taruhan bahkan tanpa berkedip, membuat penonton diam-diam menghela nafas dengan kekaguman. Bergabung dengan tuan muda Pavilion Regis harus menjadi salah satu yang paling bahagia. Harga yang luar biasa ini juga sangat mengejutkan baginya dan dia sangat senang dengan situasinya. Semakin tinggi harganya, semakin besar bagian untuk rumah lelang mereka. Wang Teng tiba-tiba tersenyum, Pak Tua, kami semua tahu Anda kaya. 100 juta, apakah kamu berani? Petik 2, itu membuat Tuan Muda Ji mendapatkan kembali ketenangannya. Tekadnya untuk menang sudah kokoh seperti baja, jadi dia tidak terlihat gelisah seperti sebelumnya. 100 juta. 3 kata samar dan acuh tak acuh, tetapi itu mengungkapkan tekad Tuan Muda Ji untuk terus maju. Si Kounan terkikik, 120 juta. Hal ini menyebabkan badai di tempat kejadian. Si Kounan sedang dalam perjalanan untuk membuat musuh bebuyutan dari klan naga melingkar. Bahkan jika faksimu adalah orang kepercayaan terpercaya dari klan Majestic, kamu masih tidak perlu bertindak seperti ini, kan? Apakah Anda begitu yakin bahwa Anda berada di pihak yang sama dengan klan naga melingkar? Wajah Wei Jie mendung, kata-kata kotor keluar dari mulutnya saat dia bersumpah sesuatu atau yang lain. Jelas, dia merasakan kebencian yang mendalam terhadap klan Majestic dan keluarga Sikou saat melihat situasi ini. Jika bukan karena kata-katanya yang ringan karena statusnya yang rendah, dia bahkan akan tergoda untuk ikut campur. Hanya, dia tahu bahwa dengan pangkat dan identitasnya, dia akan lebih menjadi penghalang pada saat seperti ini dan malah akan membuat Tuan Muda Ji tidak puas. Jiang Chen melemparkan pandangan samar ke arah Wei Jie, melirik Tuan Muda Ji, lalu melihat lagi ke udara bangga dan puas diri Wang Teng. Dia juga merasa sangat terganggu. Dia tidak bisa membiarkan Wang Teng terus bertindak begitu tinggi dan perkasa. Jiang Chen tidak bisa duduk diam lagi. Saat ini, jika masih ada satu orang yang bisa membalikkan keadaan, itu adalah Jiang Chen. Dia awalnya tidak punya keinginan untuk terlibat dalam masalah ini. Hanya saja dia merasa sangat tidak senang ketika melihat Wang Teng tampak seperti dia sudah mati yakin dia memiliki Tuan Muda Ji di lehernya. Wang Teng, bagaimana saya bisa mentolerir Anda menggunakan pil umur panjang saya untuk bertindak keras? Memperkuat tekadnya, Jiang Chen memutuskan untuk bertindak. Wei Jie, apakah kamu dapat memulihkan hubunganmu dengan klan naga melingkar hari ini akan tergantung pada bagaimana kamu memanfaatkan situasi ini. Jiang Chen berkata, mengirimkan suaranya ke Wei Jie. Jiang Chen sudah mengirim pesan ke Tuan Muda Ji sebelum Wei Jie bisa bereaksi. Tuan Muda Ji, Wang Teng sengaja mempermainkanmu hari ini. Saya memiliki pil umur panjang peringkat atas yang saya miliki. Saya hanya meminta 10 juta batu roh suci dari Anda. Petik 2. Dia tidak mengada-ada begitu saja. Dia memang telah menyempurnakan kuali pil panjang umur lainnya setelahnya. Setelah memberikan 3 di antaranya kepada kepala istana dan Qi, dia menyimpan beberapa di antaranya sendiri. Salah satunya adalah pil panjang umur dari varietas peringkat atas. Itu jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan yang peringkat menengah ini. Jiang Chen juga tahu bahwa, jika dia memberitahu Tuan Muda Ji bahwa pil panjang umur tidak berguna bagi para pembudidaya alam kaisar, Tuan Muda itu tidak akan pernah percaya padanya pada saat seperti ini. Sebagai gantinya, Tuan Muda Ji mungkin masih mempercayainya jika dia mengatakan dia memiliki pil panjang umur. Benar saja, Tuan Muda Ji membeku, lalu melihat ke arah suara itu. Matanya menatap Jiang Chen sejenak, lalu menatap Wei Jie di sampingnya. Meskipun Wei Jie belum mendengar isi kata-kata Jiang Chen, dia mungkin sadar bahwa Jiang Chen telah beraksi. Jiang Chen mengirimkan suaranya ke Wei Jie selanjutnya, Tuan Muda Wei, jika Anda berani menggunakan rumah Anda sebagai penjamin, maka ada kesempatan untuk memulihkan hubungan Anda dengan klan naga melingkar hari ini. Apakah Anda memiliki keberanian ini? Semuanya bertumpu padanya. Saat Wei Jie sedang memikirkan hal ini, Tuan Muda Ji mentransmisikan suaranya ke Wei Jie seperti yang diharapkan. Wei Jie, apakah yang di sampingmu adalah Raja Pil tamu baru di rumahmu? Benarkah dia memiliki pil panjang umur? Petik 2. Mendengar ini, Wei Jie langsung mengerti maksud Jiang Chen. Dia sangat berterima kasih.
Dia tahu Jiang Chen mengeluarkan pil panjang umurnya sendiri untuk membalikkan situasi saat ini. Dia juga mengagumi pemikiran cepat Jiang Chen. Tuan Muda Ji yakin tidak akan mempercayai mereka jika mereka memberitahunya bahwa pil panjang umur tidak ada gunanya. Sebaliknya, menggunakan pil panjang umur untuk meyakinkannya akan 100% efektif. Memahami niat Jiang Chen, Wei Jie juga mengerti bahwa Jiang Chen bermaksud agar dia menjamin raja pil tamu baru di rumahnya. Dia segera menjawab dengan sumpah hikmat, Tuan Muda Ji, saya bersedia menjamin hidup saya bahwa pil King Zhen benar-benar memiliki pil panjang umur. Jika ada penipuan, House Wei bersedia menerima hukuman apapun. Keluarga Wei dan klan Majestic adalah musuh yang tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Kami tidak suka melihat Tuan Muda Ji dipermainkan dan diolok-olok oleh mereka. Langit dan bumi adalah saksi kesetiaan House Wei. Tidak ada ketidaktulusan sama sekali dalam kata-kata Wei Jie. Tuan Muda Ji tidak bisa tidak menganggapnya serius. Sejujurnya, klan naga melingkar memendam kecurigaan tentang House Wei setelah drama dengan Raja Pil House Wei. Itulah alasan mengapa mereka bersikap dingin pada rumah itu. Reaksi pertama Tuan Muda Ji terhadap kata-kata Wei Jie hari ini adalah skeptis. Namun, mereka tidak tampak salah saat melihat ekspresi Wei Jie dan mendengar nada suaranya. Tuan Muda Ji tergoda. Jika dia mundur pada saat seperti ini, dengan percaya diri dan santai, maka tidak diragukan lagi itu akan menjadi cara terbaik untuk menyerang balik Wang Teng. Dia bahkan bisa membeli pil umur panjang peringkat atas dengan harga murah setelahnya, jadi mengapa menyia-nyiakan uangnya dan menjadi pembeli yang bodoh. Namun, dia juga takut jika informasi itu ternyata salah, itu akan memutuskan untaian harapan yang tipis ini. Siapa yang tahu kapan pil panjang umur akan muncul selanjutnya? Tuan Muda Ji yang sebelumnya selalu tegas dan tegas tiba-tiba agak ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan. Melihat dia ragu-ragu, Jiang Chen samar-samar berbicara sekali lagi. Tuan Muda Ji, jika kamu tidak percaya bahkan pada bawahanmu yang paling setia, maka klan naga melingkar suatu hari akan benar-benar digantikan oleh klan Majestic, dan kamu akan menjadi satu-satunya yang harus disalahkan. Kamu adalah keturunan dari klan nomor 1, pasti kamu tidak takut ditipu oleh kami. Petik 2. Tuan Muda Ji mengerutkan kening ketika dia mendengar. Sebuah keputusan muncul di benaknya. Mereka mendengar suara Wang Teng lagi saat itu. Hehe, siapa sangka suatu hari kita akan melihat Tuan Muda Ji yang kaya dan boros juga meringkuk ketakutan. Orang tua, beritahu saudara ini jika Anda kekurangan uang. Meminjamkanmu 30 atau 50 juta tidak akan menjadi masalah. Tuan Muda Ji tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan tidak melirik Wang Teng. Matanya langsung tertuju pada Tuan Muda Join Regis Pavilion sebagai gantinya. Berapa banyak yang mereka menawar sebelumnya? Tuan Muda Rumah Lelang menjawab sambil tersenyum, 120 juta. Tuan Muda Ji menamparkan pahanya. Baiklah, kalau begitu biarkan mereka memilikinya. Minta mereka membayar di tempat dan mengambil barangnya. Pastikan mereka tidak menipu dan mengingkari tawaran mereka. Jika tidak Tuan Muda ini akan mencurigai rumah lelang Anda berkomplot dengan mereka untuk menaikkan harga dengan jahat dan mengganggu proses penawaran normal. Perubahan haluan yang tak terduga ini benar-benar terjadi terlalu tiba-tiba. Apakah itu berarti Tuan Muda Ji menyerah? Tingkahnya yang bebas dan mudah tidak menimbulkan perasaan kesal dari orang yang telah dikalahkan sama sekali. Semua orang di tempat kejadian bingung. Apakah Tuan Muda Ji mempermainkan klan Majestic, atau klan Majestic mempermainkan Tuan Muda Ji sebagai gantinya? Mengapa plotnya begitu sulit untuk diikuti? Bergabung dengan Tuan Muda Pavilion Regis sedikit terkejut ketika dia melihat Tuan Muda Ji menyerah. Tapi dia sudah sangat puas dengan harga yang telah mereka capai. Namun, si Kounan dibuat bodoh. Mereka tidak pernah membayangkan Tuan Muda Ji akan menyerah secara tiba-tiba. Intinya mereka telah mencapai 200 juta sebelum melepaskannya. Dari pemahaman mereka tentang Tuan Muda Ji, 200 juta jelas merupakan jumlah yang dia mampu. Namun, Tuan Muda Ji sudah memasang tutup pada 120 juta. Itu bukan gaya Tuan Muda Ji. Bukankah dia ingin mendapatkan pil panjang umur dan menggunakannya untuk memperpanjang hidup Raja Klan Naga Melingkar? Bahkan Wang Teng tercengang, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang si Kounan. Penarikan mendadak Tuan Muda Ji membuat semua rencana mereka berantakan. Tuan Muda Ji lah yang tidak mau membiarkan mereka pergi sekarang. Dia bertanya dengan senyum tipis, apa? Anda menawar dengan sangat antusias beberapa saat yang lalu,
apakah Anda mengingkari hutang Anda sekarang? Apakah Anda mencoba untuk menamparkan wajah Join Regis Pavilion? Penawaran dan menyimpulkan transaksi di tempat, ini adalah aturan rumah lelang telah ditetapkan untuk lelang ini. Si Kounan benar-benar mengalami sedikit kesulitan untuk duduk diam. Dia tidak membawa begitu banyak uang. Selain itu, mereka tidak punya banyak uang untuk membuangnya dengan menghabiskan begitu banyak untuk 3 pil umur panjang, tidak peduli seberapa kaya rumah Siko. Mereka masih kesal dengan perampokan di pavilion segudang rumah Siko, dan dana agak menipis akhir-akhir ini. Jika mereka kehilangan 120 juta lagi di sini, maka itu akan menjadi bahan bakar untuk rumah Siko. Si Kounan membuat sinyal memohon pada Wang Teng dengan ekspresi sedih. Wajah Wang Teng juga terkuras warna. Dia telah menghitung telurnya sebelum mereka menetas, jadi pembalikan instan cukup mengejutkannya. Dia berbicara dengan senyum muram pada Tuan Muda Ji, "Pak Tua, sepertinya kamu tidak peduli sedikit pun tentang masalah tuan klanmu. Anda meringkuk hanya dengan 120 juta. Petik 2. Nada suara Wang Teng adalah salah satu yang sepenuhnya tidak berdamai. Bab 760, Kuali Sky Snatcher. Tuan Muda Ji tersenyum dengan mudah, "Bocah kecil Wang, saya sepenuhnya sadar Anda akan menemukan trik ini. Saya bermain-main dengan penawaran Anda barusan hanya untuk menggoda Anda. Apa pil panjang umur? Klan kita sudah mendapatkannya sejak lama. Apa perlunya saya menghambur-hamburkan uang di sini tanpa alasan? Saya mendengar bahwa klan Majestic Anda telah mendapatkan cukup banyak uang dengan metode curang tahun ini, jadi saya pikir kalian lebih cocok menjadi pembeli bodoh, hahaha." Petik 2. Dengan pengunduran diri Tuan Muda Ji yang tiba-tiba, dia bisa berpostur sesukanya. Kata-katanya segera menyebabkan kegemparan. Benar saja, ada banyak skema di antara keturunan klan besar. Semua orang awalnya mengira bahwa Wang Teng lah yang mempermainkan Tuan Muda Ji, memancingnya dengan kail, pancing, dan pemberat seperti seorang nelayan. Tapi tidak ada yang membayangkan yang memancing adalah Tuan Muda Ji sebagai gantinya, dan klan Majestic adalah orang-orang yang digulung seperti pengisap. Permainan spektakuler ini adalah tamparan wajah dan tamparan balasan yang sempurna. Wang Teng dipukul benar-benar bodoh. Dia sangat meragukan kebenaran kata-kata Tuan Muda Ji. Namun, bagaimana bahkan jika Tuan Muda Ji hanya memasang penampilan? Dia adalah orang yang perlu membayar uang. Meskipun klan Majestic adalah orang-orang yang diam-diam memasok pil-pil ini, dia masih tidak bisa secara terbuka mengatakan bahwa dia akan mengambilnya kembali, bukan? Klan mereka akan hancur jika tersiar kabar. Apa ini jika bukan bisnis yang tidak jujur dalam menaikkan harga barang lelangnya sendiri dengan jahat? Jika semua orang dibiarkan dengan kesan buruk seperti itu, mereka akan dicap sebagai pengusaha yang tidak bermoral dan tidak jujur bahkan sebelum mereka meluncurkan pil panjang umur. Selain itu, Tuan Muda Ji jelas tidak akan melepaskannya sebelum dia menyelesaikan transaksi hari ini. Wajah Wang Teng memutih karena marah. Dia tidak punya pilihan selain mengumpulkan uang. Beruntung Wang Teng memiliki kantong yang dalam. Beberapa dari mereka masih bisa menyatukan 120 juta dan menghindari kehilangan rasa malu. Hatinya berdarah. Meskipun sebagian besar dari 120 juta ini akan kembali ke sakunya, Join Regis Pavilion masih akan mengambil komisi 20% darinya. Bagian rumah lelang biasanya 10%. Namun, untuk tidak mengekspos Majestic Clan itu sendiri, Wang Teng tidak memberikan nama aslinya saat meletakkan 3 pil untuk dilelang. Sebaliknya, dia memilih lelang anonim. Lelang anonim adalah saat identitas pengirim disembunyikan. Karena identitas pengirim disembunyikan, rumah lelang akan menanggung risiko. Itulah alasan mengapa komisi rumah lelang berlipat ganda dalam kasus lelang anonim, 10% menjadi 20%. Harga akhir adalah 120 juta, jadi bagian 20% berjumlah 24 juta. Dengan kata lain, klan Majestic telah kehilangan 20 juta karena kesulitan mereka dalam menawarkan pil untuk dijual dan kemudian mengambilnya kembali. Barang-barang itu berasal dari klan mereka, sementara uang juga berasal dari klan mereka. Terlepas dari beberapa iklan untuk pil panjang umur, mereka menyia-nyiakan 22 juta untuk apa-apa, dan mereka bahkan telah dipermainkan dengan kejam oleh Tuan Muda Ji, mempermalukan diri mereka sendiri. Wang Ten benar-benar ingin menangis, meskipun dia tidak mengeluarkan air mata. Dia tidak mau menerima ini. Tuan Muda Ji adalah seseorang yang sangat dipahami Wang Teng. Orang ini suka membuat postur, menarik perhatian, dan mempengaruhi beberapa gaya elegan, tetapi skemanya tidak canggih dan aktingnya tidak perlu diendus.
Rasa urgensi yang dimiliki Tuan Muda Ji beberapa saat yang lalu ketika bersaing untuk pil panjang umur jelas bukan suatu tindakan. Apa yang membuatnya tiba-tiba menyerah? Inilah yang benar-benar membingungkan Wang Teng, tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Pelelangan pil panjang umur telah mengalami liku-liku, semua jenis tamparan wajah dan tamparan balasan. Plotnya datang dengan cepat dan ganas, membanjiri kerumunan, membuat mereka berteriak senang dan puas. Tirai akhirnya ditutup pada lelucon ini setelah si Kounan menyelesaikan pembayaran dengan wajah pahit dan mengambil barang-barangnya. Bergabung dengan Regis Pavilion akhirnya menjadi pemenang terbesar. Tuan mudanya diam-diam berseri-seri, wajahnya hanya berseri-seri. Dia mendapat 20% dari penjualan ini saja, 24 juta. Ini bahkan lebih liar dari perampokan siang hari. 2 item diikuti setelah pil. Kedua item itu tidak biasa, keduanya tawaran awal mereka mulai di atas 6 juta. Hanya saja, tidak satu pun dari kedua barang lelang ini yang menimbulkan dendam pribadi atau berbagai skema, jadi tidak ada percikan yang terlihat selama pelelangan mereka. Penawarannya juga sangat intens, tetapi secara keseluruhan, prosesnya cenderung lancar. Tidak peduli seberapa keras Tuan Muda rumah lelang mengipasi api, suasananya menjadi sedikit pendek. Perselisihan sebelumnya jelas telah merusak selera semua orang, membuat mereka sedikit mati rasa. Item kelima kami berbeda dari item sebelumnya. Ini adalah kuali untuk pemurnian pil. Kuali pil ini disebut kuali Sky Snatcher dan merupakan kerajaan kaisar, sesuatu yang sangat jarang terlihat. Itu diduga pernah digunakan oleh Raja Pil tingkat tinggi. Penawaran dimulai dari 20 juta batu roh suci. Kata-kata Tuan Muda itu sekali menentang membuat antusiasme penonton berkobar. Kuali pil kerajaan kaisar, itu adalah barang yang tidak biasa. Orang harus ingat bahwa sementara pil mudah ditemukan, kuali pil adalah barang langka. Ini terutama berlaku untuk kuali pemurnian pil yang bagus yang bahkan lebih langka. Adegan itu gempar segera setelah kuali muncul. Mata beberapa generasi muda bersinar terang dengan keinginan. Wei Jie tidak bisa tidak merasa sadar diri. Dia sebelumnya telah memberi Jiang Chen 1 juta batu roh suci, dan juga berjanji dia bisa membuat panggilan untuk tawaran di bawah 5 juta. Namun, tingkat lelang ini jelas melebihi perkiraan House Wei. 5 juta hanya makanan pembuka di sini. Harga awal kuali pil kaisar ini sudah 20 juta. Harga setinggi langit ini sangat mencengangkan. Namun, mengingat itu adalah kuali pil ranah kaisar, harga ini tinggi, tetapi tidak berlebihan tanpa alasan. Orang bisa membaca kegelisahan dan keinginan di wajah banyak orang. Semua orang sangat menantikannya. Bahkan Jiang Chen merasakan gelombang kegembiraan. Dia telah memurnikan pil selama bertahun-tahun, tetapi satu-satunya kuali pil bagus yang pernah dia miliki adalah salah satu dari 5 harta regal pil Palace, Skywave Cauldron. Di domain Myriad, kuali Skywave memang kuali yang luar biasa di antara semua kuali yang luar biasa. Namun, sekarang dia berada di ibu kota Velurium, levelnya jelas sedikit tertinggal. Sekarang dia melihat harta kerajaan kaisar ini, peninggalan Raja Pil tingkat tinggi. Dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa kuali ini setidaknya 2 tingkat di atas kuali Skywave. Aku benar-benar harus berjuang untuk kuali ini. Itu adalah satu-satunya dari 5 item di mana Jiang Cheng benar-benar merasakan godaan. 20 juta batu roh suci akan menjadi angka astronomis bagi Jiang Chen di Myriad Domain, jauh dari apa yang mampu dia beli. Namun, dia telah mengumpulkan cincin yang terdiri dari sekitar 4.000 orang setelah pertempuran di Infanstrik. Mengubah batu roh yang dia miliki menjadi batu roh suci, dia memiliki beberapa ratus juta. 20 juta secara alami adalah sesuatu yang dia mampu. Saya menawar 21 juta. 23 juta. Aku akan menawar 25 juta. Aku menawar 30 juta. Orang-orang kaya di ibu kota sekali lagi menunjukkan temperamen dominan mereka. Seolah-olah harga yang mereka kutip tidak ada di batu roh suci, melainkan di batu biasa yang bisa diambil di mana saja jalan. Gaya yang mengesankan seperti itu bahkan tidak meninggalkan jendela bagi Jiang Chen untuk mengutip harga. Ketika dia dengan sangat perlahan menawar 32 juta, 3 atau 4 orang segera menaikkan harganya, menembak harga menjadi 40 juta dalam beberapa kedipan. Orang gila, sekelompok orang gila. Jiang Chen bersumpah dalam hati. Bukannya dia kekurangan uang, tetapi dengan statusnya saat ini, jika dia menawar harga yang terlalu tinggi, akan sulit untuk menghindari perhatian yang tidak semestinya. Bersaing dengan sekelompok keturunan dari klan besar.
Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang statusnya saat ini sebagai Raja Pil tingkat kedua belaka, bahkan House Wei yang diwakili Wei Jie mungkin tidak mampu membelinya. Tidak ada yang bisa dilakukan Jiang Chen. Semua penawaran itu berasal dari klan besar. Di ibu kota yang begitu luas dengan wilayah yang tersebar jutaan mil, sumber dayanya tidak terhitung, tetapi mereka yang mengendalikan sebagian besar sumber daya itu masih 28 klan besar, dan hanya 28 klan itu. Dari sini orang dapat menyimpulkan bahwa setiap klan besar berhak sepenuhnya menyandang gelar raja lokal. Keturunan dari klan besar itu dapat menawar berapapun yang mereka inginkan selama mereka merasa itu pantas. Kalau tidak, 3 pil panjang umur sebelumnya tidak bisa mencapai 120 juta. Itu telah berakhir sebagai pertempuran antara klan Majestic dan klan Naga Melingkar, tetapi itu memang merupakan kompetisi langsung antara keturunan klan besar di fase awal. Itu sama untuk Sky Snatcher sekarang. Orang-orang ini menawar dengan sangat gila karena mereka menyukainya, karena mereka merasa itu pantas. Itu jauh dari adegan imajiner di mana waktu yang lama diseduh di antara setiap tawaran. Jiang Chen dalam hati tertekan. Bukannya dia tidak mampu membelinya, tetapi benar-benar tidak bijaksana untuk bersaing dalam kekayaan dengan orang-orang ini. Yang paling penting adalah bahwa sebagai orang luar, dia akan menarik perhatian dalam hitungan detik jika sikapnya terlalu flamboyan. Akan terlalu mudah untuk menarik permusuhan. Inspirasi tiba-tiba muncul. Matanya berhenti pada Tuan Muda Jisan. Ada uluran tangan yang tersedia, mengapa tidak memanfaatkannya? Tuan Muda Jisan, saya bertekad untuk mendapatkan Sky Snatcher. Pinjamkan saya nama Anda dan bantu saya menawarnya. Semua biaya akan saya pertanggungjawabkan nanti. Harga untuk pil longevity peringkat atas masih seperti yang kita sepakati sebelumnya. Petik 2. Dengan Tuan Muda Ji membantunya menawar, dia tidak perlu mengekspos kekayaannya sendiri dan tidak akan menarik permusuhan. Inspirasi tiba-tiba Jiang Chen adalah gerakan catur yang cemerlang. Apa yang tidak diharapkan Jiang Chen adalah ketika Tuan Muda Ji masih agak skeptis terhadapnya sebelumnya, Tuan Muda itu tiba-tiba mempercayai Jiang Chen dengan sepenuh hati setelah mendengar permintaan ini. Jika dia tidak benar-benar memiliki pil panjang umur, maka dia tidak akan berani memerintahkan Jisan bahkan sebagai Raja Pil Tamu House Wei. Temperamen Tuan Muda Ji dari keturunan kaya tiba-tiba berkobar, keberaniannya yang berani tiba-tiba melonjak. Dia berkata dengan suara keras, saya dalam suasana hati yang baik hari ini, saya suka kuali ini. 50 juta, aku akan melawan semua penantang sampai akhir yang pahit. Ledakan tiba-tiba dari momentum yang mengesankan ini mengarahkan beberapa orang. Semua orang telah menyaksikan dominasinya yang mengesankan saat dia mengajukan tawaran melawan si Conan. Tidak ada yang tertarik untuk berbenturan dengan dewa penyakit sampar ini. Jika kebetulan Tuan Muda Ji ini menjadi marah dan menaikkan harga ke tingkat yang gila, jika akhirnya jatuh di pangkuan mereka sendiri, bukankah mereka akan terlihat seperti orang bodoh seperti si Conan? Tiba-tiba, suara-suara yang sebelumnya menawar memudar satu persatu. Mereka tidak mampu menyinggung klan Naga Melingkar untuk satu hal, dan kedua, si Conan menjadi contoh yang masih melekat di benak semua orang. Adegan langsung menjadi keheningan mutlak. Masih ada 2 orang yang ingin terus menawar, tetapi mereka juga bimbang karena ragu-ragu. Adegan sebelumnya dari Tuan Muda Ji membalik situasi ke si Conan.